Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini dalam video ini saya akan membahas dinamika pembangunan perkotaan di Indonesia. Kota bukan sekedar tempat tinggal, tetapi ruang yang terus berkembang dengan berbagai tantangan dan peluang di dalamnya. Pertama, mari kita lihat apa itu kawasan perkotaan. Menurut para ahli, kawasan perkotaan adalah wilayah dengan penduduk yang padat, aktivitas ekonomi yang beragam, serta infrastruktur yang jauh lebih kompleks dibandingkan perdesaan. Kalau desa identik dengan pertanian dan hubungan sosial yang kuat, kota justru memiliki masyarakat yang lebih heterogen, mobilitas tinggi, dan gaya hidup yang cepat. Secara lingkungan pun berbeda. Kota menghadapi tekanan seperti polusi, kurangnya ruang hijau, dan peningkatnya kebutuhan infrastruktur. Contoh paling nyata dari kawasan perkotaan modern di Indonesia adalah seperti Jakarta. Kota ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan bisnis, tetapi juga magnet bagi jutaan pendatang. Jakarta memperlihatkan bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan saling bertemu dalam satu ruang. Di satu sisi, aktivitas ekonominya sangat dinamis. Namun, di sisi lain, Jakarta juga menghadapi berbagai persoalan seperti banjir, polusi, udara, dan minimnya ruang terbuka hijau. Untuk memahami perkembangan kota seperti ini, salah satu teori yang kita bisa gunakan adalah teori ekologi perkotaan dari Chicago School. Teori ini memandang kota sebagai sebuah ekosistem sosial, di mana setiap ruang diperebutkan oleh berbagai aktivitas dan kelompok masyarakat. Kota berkembang dalam zona-zona konsentris, dimulai dari pusat kota sebagai pusat bisnis, lalu zona transisi yang sering menjadi kawasan padat penduduk, hingga pinggiran kota yang dilalui kelas menengah ke atas. Teori ini sangat relevan di Indonesia, karena kita bisa melihat bagaimana urbanisasi besar-besaran mendorong munculnya pemukiman kumuh di area transisi dan menyebabkan ketimpangan antar wilayah. Di tengah dinamika tersebut, tata ruang dan perencanaan kota memegang peran yang sangat penting. Tanpa perencanaan yang baik, kota akan berkembang secara tidak teratur, muncul kawasan kumuh, banjir, hingga kemacetan. Di Indonesia, perencanaan dilakukan melalui RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Ada juga program nasional seperti Kotaku yang membantu pemerintah dan masyarakat menata kawasan kumuh agar lebih layak huni. Semua perencanaan ini tentu tidak akan berjalan tanpa kebijakan publik. Pemerintah perlu mengatur dan mengarahkan pembangunan kota agar berjalan sesuai tujuan. Salah satu contohnya adalah kebijakan transportasi publik di Jakarta, seperti MRT dan Transjakarta. Kebijakan ini sebenarnya sudah cukup efektif dalam memberikan alternatif perjalanan, namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya integritas antar moda dan tingginya ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Dari berbagai masalah kota, kemacetan menjadi tantangan besar. Pertumbuhan kendaraan pribadi jauh lebih cepat dibandingkan pembangunan jalan dan transportasi umum. Untuk mengatasinya, kita bisa menerapkan konsep Transit-Oriented Development atau TOD. Konsep ini mengembangkan permukiman dan pusat kebijakan yang terhubung langsung dengan transportasi publik, sehingga orang tidak perlu memakai kendaraan pribadi. Jakarta sudah memulai konsep ini, namun perlu konsistensi agar hasilnya benar-benar terasa. Pada akhirnya, pembangunan kota bukan hanya soal bangunan tinggi dan jalan raya, tetapi tentang menciptakan ruang hidup yang nyaman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi semua.
Kota yang ideal adalah kota yang tidak hanya bertumbuh, tetapi juga mampu memberikan kualitas hidup yang baik bagi warganya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.